Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Prisylvia, NIM S1S1 19057. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai probabilitas dan statistika. Pertama, probabilitas dasar. Probabilitas atau peluang adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas juga dapat diartikan sebagai harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Probabilitas dilambangkan dengan P dan dirumuskan dengan P dalam kurung X garing N. Keterangan probabilitas P sama dengan probabilitas, E sama dengan event atau kejadian, X sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan atau peristiwa, dan N seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Selanjutnya, pendekatan probabilitas. Ada 3 pendekatan konsep untuk mendefinisikan probabilitas dan menentukan nilai-nilai probabilitas, yaitu yang pertama, pendekatan klasik, kedua, pendekatan frekuensi relatif, dan yang terakhir, pendekatan subjektif. Pendekatan klasik adalah kajian awal manajemen yang berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadi organisasi dan para pekerja berfungsi seefisien mungkin. Kemudian, yang kedua, pendekatan relatif adalah pendekatan yang menggunakan perhitungan frekuensi relatif yang didasarkan pada terjadinya peristiwa masa lalu sebagai suatu peluang. Kemudian yang ketiga, pendekatan subjektif, yaitu pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subjeknya. Kemudian berikut ada contoh soal. Soalnya, 3 mata uang logam itu dilemparkan bersama. Tentukan peluang yang muncul 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Jawabannya yaitu ruang sampel untuk dilemparkan 3 mata uang logam. Sisi gambar, gambar, gambar. Ada sisi gambar, gambar dan angka. Gambar, angka, gambar. AGG, AGA, GAA, AAA, AAG. Maka N atau E sama dengan 8 peluangnya. Untuk mencari nilai N pada suatu kali pelemparan 3 logam uang itu ya dengan N dalam kurung S sama dengan 2 pangkat N, dengan N adalah jumlah mata uang logam atau jumlah lemparan. Kejadian munculnya 2 mata sisi gambar dan sisi angka yaitu N dalam kurung A, GGA, GAG, dan AGG. Maka N dalam kurung A itu sama dengan 3. Jadi, peluang untuk memperoleh 2 sisi gambar pada suatu angka adalah berikut, yaitu P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S, atau sama dengan 3/8. Kemudian, materi kedua yaitu teorema Bayes. Definisi teorema Bayes sendiri yaitu, dalam teori probabilitas dan statistika, teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan 2 penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif yang harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frekuentis, teorema ini menjelaskan representasi inverse probabilitas 2 kejadian. Teorema ini merupakan dasar dari statistika Bayes dan memiliki penerapan dalam sains, rekayasa, ilmu ekonomi, teori permainan, kedokteran, dan hukum. Penerapan teorema Bayes untuk memperbarui kepercayaan dinamakan inference bias. Berikut ada contoh soal. Misalnya, suatu mata kuliah teori probabilitas diikuti oleh 50 mahasiswa dari tahun ke-1, 15 mahasiswa tahun ke-2, dan 10 mahasiswa tahun ke-3. Diketahui mahasiswa yang mendapatkan nilai A adalah 10 orang
dari mahasiswa tahun ke-1, 8 orang dari mahasiswa tahun ke-2, dan 5 orang dari mahasiswa tahun ke-3. Pertanyaannya, bila seseorang mahasiswa dipilih secara acak, berapakah peluang dia? A. Untuk mendapatkan nilai A, dan B. Mahasiswa tahun ke-1 bila diketahui dia mendapatkan A. Dan untuk mengetahuinya, pertama, jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah teori probabilitas yaitu 75 orang. 2. P dalam kurung M1 atau peluang mahasiswa adalah mahasiswa tahun ke-1 yaitu 50/7. P dalam kurung M2 atau peluang mahasiswa tahun kedua yaitu 15/75. P dalam kurung M3 atau peluang mahasiswa adalah mahasiswa tahun ketiga yaitu 10/75. Kemudian P dalam kurung A per M1 yaitu peluang mahasiswa tahun ke-1 yang mendapatkan nilai sebesar 10/50. Nilai A sebesar 10/50. P A M2 atau peluang mahasiswa tahun kedua yang mendapatkan nilai A yaitu 8/15. P A M3 atau peluang mahasiswa tahun ketiga yang mendapatkan nilai A itu 5/10. Dan masuk pada rumus P dalam kurung A sama dengan epsilon P dalam kurung M1 kali P dalam kurung A per M1 MI sama dengan P dalam kurung M1 kali P dalam kurung A M1 tambah P dalam kurung M2 kali P dalam kurung A M2 tambah P M1 M3 kali P dalam kurung A per M3. Maka akan didapat 50/75 kali 10/50 tambah 15/75 kali 8/15 tambah 10/75 kali 5/10 dan akan muncul hasil 23/75. Kemudian untuk yang soal B, pertanyaan B, mahasiswa tahun ke-1 bila diketahui dia mendapatkan nilai A, yaitu dengan memasukkan rumus P dalam kurung M1 per A sama dengan P dalam kurung M1 kali P A per M1 per P dalam kurung A. Jadi 50/75 kali 10/50 per 23/75, maka akan didapatkan hasil 10/23. Kemudian materi yang terakhir yaitu Markov chain. Secara umum perubahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ini sangat bervariasi. Perubahan yang bersifat statis, namun ada juga yang bersifat dinamis karena kehidupan itu terus berjalan. Maka perubahan yang terjadi memang tidak bisa dihindari. Acap kali perubahan itu juga berimbas pada sebuah kerugian. Oleh karena itu, ada baiknya apabila dilakukan persiapan untuk sebuah perubahan. Setiap transisi yang terjadi dari waktu ke waktu perlu dicermati dengan baik. Salah satu solusi yang relevan untuk situasi tersebut adalah dengan melakukan prediksi akan apa yang terjadi di masa akan datang. Bagian A, rantai Markov. Rantai Markov atau Markov chains adalah suatu teknik matematika yang bisa digunakan untuk melakukan pemodelan, modeling, macam-macam sistem dan proses bisnis. Teknik ini dapat digunakan untuk pemerkiraan perubahan-perubahan di waktu yang akan datang dalam variabel-variabel dinamis atas dasar perubahan-perubahan variabel dinamis tersebut di waktu yang lalu. Kemudian bagian B, probabilitas transisi. Probabilitas transisi adalah perubahan dari satu status ke status yang lain pada periode atau waktu berikut dan merupakan suatu